Kendaraan Bapak ada berapa macam? Kendaraan saya, iya, kendaraan saya hanya sebuah sepeda motor saja. Sepeda motor, kata nih wartawan. Sepeda motor. Anak Bapak ada berapa banyak? Nah, kalau bicara soal anak, sebentar, saya mesti menghitung dulu. Oh iya, anak saya hanya satu saja ternyata. Ini wartawan mendengarkan jawaban dari pertanyaannya sendiri, marah kepada pengusaha ini. Ini wartawan bilang, Pak, kenapa sih Bapak masih membohongi kami para wartawan ini, Pak? Kami tahu Bapak ini seorang pengusaha besar, aset Bapak ada di mana-mana. Maka keyakinan kami, kekayaan Bapak itu bukan hanya 30 juta, bahkan miliaran rupiah Bapak pasti punya. Dan kami tahu namanya sebagai pengusaha, saya yakin kendaraan Bapak ini bukan cuma motor saja. Saya percaya Bapak punya mobil keluaran terbaru, Bapak punya kebun di mana-mana, Bapak punya perusahaan di mana-mana. Bapak punya bus, Bapak bahkan punya pesawat pribadi. Tapi kenapa Bapak bilang ini kendaraan Bapak cuma sepeda motor saja? Apa Bapak khawatir Bapak ini termasuk orang yang kufur nikmat nanti? Dan kami semua tahu, Pak, profil Bapak sebagai pengusaha besar, anak Bapak sesungguhnya ada 4. Kenapa Bapak tega cuma bilang anak Bapak itu hanya satu saja? Apa Bapak tidak mau mengakui anak-anak Bapak yang lainnya? Mendengarkan cercaan dari pertanyaan wartawan ini, sambil berkaca-kaca, pengusaha tersebut bilang kepada wartawan, Pak wartawan, mungkin Bapak benar. Sebagai pengusaha yang sukses, aset saya di mana-mana. Harta saya bahkan benar yang Bapak bilang bahwa mencapai miliaran rupiah. Tapi buat saya sendiri, Pak, buat saya pribadi, rasa-rasanya harta yang baru saya keluarkan di jalan Allah itu ya hanya 30 juta ini, Pak. Sementara lebihannya nanti hanya akan jadi rebutan buat ahli waris saya. Bapak pun gak salah bahwa sebagai pengusaha memang benar kendaraan saya bukan cuma motor. Saya punya kendaraan yang model terbaru, bahkan saya punya pesawat pribadi. Tapi rasa-rasanya Pak, buat saya kendaraan yang saya mampu mengantarkan saya sampai ke masjid ya cuma sepeda motor ini, Pak. Sementara kendaraan-kendaraan lainnya hanya terparkir manis di garasi rumah kami, Pak. Dan Bapak juga benar bahwa memang anak saya 4. Tapi buat saya sendiri, rasa-rasanya yang menjadi belahan jantung, penerus cerita pelanjut sejarah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia nanti, ya cuma satu ini, Pak. Sementara 3 lainnya hanya sibuk menguruskan perusahaan-perusahaan pribadi mereka. Bapak Ibu, maaf sekali, kenapa taklim pagi hari ini saya buka prolog dengan cerita ini? Karena maaf Pak, maaf sekali, bisa jadi pengusaha tersebut adalah kita. Atau justru kita seperti pengusaha tersebut. Bahkan kalau kita berharap jangan sampailah diri kita ini seperti pengusaha tersebut. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pernahkah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita? Pantas betapa kita sekarang ini, Pak, lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Sebagai orang tua, saat ini, akhir-akhir ini,
kita hanya lebih sering memikirkan bagaimana hidup di Aceh ini enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan? Apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali? Beliau pernah mengajarkan, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan, jangan sampai kita gagal di dunia. Allahu Akbar. Luar biasa Pak ajaran Islam ini Pak. Ajaran Islam ini luar biasa. Seolah-olah Islam ini berkata kepada kita para umat Islam ini, hei umat Islam, jangan sampai kamu ini menjadi bodoh. Kenapa? Karena kebodohan pangkal kemiskinan, kemiskinan gerbang awal kita bisa menyebabkan kepada kekafiran. Diajarkan sama Imam Al-Ghazali, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia, kan kita masih punya akhirat. Betul apa betul? Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita Pak. Kok begitu Syauki? Sebab Al-Quran sudah mengingatkan kita lebih dari 14 abad yang lalu, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ditegur keras oleh malaikat Jibril. Yang konteksnya seharusnya teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi ini adalah teguran untuk kita orang Islam. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu Pak? Teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau itu boleh, mau begini silakan, mau begitu tafadhal Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Bapak Ibu, maaf, ini semua kita nih yang hadir di Masjid Baitur Rahman, baik yang mendengarkan di radio Masjid Baitur Rahman ini, semua kita kan calon-calon jenazah Pak. Betul. Calon legislatif saja Pak, masih banyak yang stres karena nggak kepilih Pak. Calon menteri ngimpi, bahkan calon kecil antriannya panjang. Tapi kalau calon jenazah pasti. Semua kita ini hanya sebatas perantau Pak, Bu, di bumi Allah ini. Semua kita. Loh, yang namanya orang merantau mesti pulang. Betul. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita Pak, yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani bilang, orang pulang seharusnya girang. Contoh, selesai taklim subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang kan? Pulang apa enggak? Saya tanya, senang? Kenapa senang? Pulang ke rumah, bisa sarapan di rumah, bisa ngopi lagi, bisa bercanda lagi sama keluarga. Terbukti bahwa orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Banda Aceh yang punya kampung pulang mudik, pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang, ketemu keluarga besar di kampung. Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di Banda Aceh,
kita pulang kepada Allah. Pulang. Seneng apa enggak? Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Mau bilang seneng takut nanti siang, Pak. Banyak dari kita nih di Banda Aceh ketika bicara soal kematian, justru ketika kita bicara soal pulang kepada Allah masih ragu-ragu. Apa yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat? Ada yang mengganjal di hati? Dua hal yang diajarin sama guru saya. Pertama, yang bikin pulang jadi berat itu pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta, Pak, sama perkara urusan dunia ini, Pak. Sehingga timbul saat berpisah, Bu, ada yang berat ngeganjal di hati, maka pulang jadi berat. Betul kan? Kita berpikir kita habis-habisan mencari dunia, tapi kita lupa mempersiapkan bahwa diri kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena itu memang perangkap dunia. Perangkapnya setan itu, kalau di hati kita sudah cinta sama urusan dunia, pasti akan merasakan yang namanya takut akan kematian. Makanya dipesan sama Imam Hasan Al-Basri, penyebab hati kita mati ini sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Apa kata beliau? Idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddulah. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita sering tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Tuh yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat, ini yang utama justru. Apa? Karena enggak punya bekal. Betul kan? Enggak punya bekal maksain berangkat, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan pasti terlihat. Kenapa? Enggak punya bekal berangkat. Maaf, contoh saja. Saya hanya punya duit 100.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Jakarta menuju ke Banda Aceh. Kira-kira bisa sampai apa tidak, Pak? Kalau saya paksain berangkat, niscaya belum sampai sudah jadi gembel di tengah jalan, Pak. Kenapa? Enggak punya bekal berangkat. Nggak usahlah kita bicara perjalanan dari Jakarta ke Aceh. Bapak Ibu mau melakukan perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Sumatera Utara saja, yang perjalanan kurang lebih ditempuh itu nggak lebih dari 8-9 jam. Itu kan persiapannya harus maksimal, Pak. Bensin harus penuh, mesin harus sehat, perbekalan di mobil harus ada. Itu perjalanan 8 jam. Apalagi perjalanan hidup kita. Bukankah hidup ini hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayo, pagi hari ini saya ajak jalan-jalan sedikit. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini, Pak, di Banda Aceh ini. Di mana kita tinggal? Alam ruh. Bukankah jauh sebelum jasad yang lagi kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan? Betul apa betul? Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam bissawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh merantau lagi pindah. Pindahlah kita untuk pertama kali. Kemana kita pindah dari alam ruh? Alamul butun, alam rahim. Alam yang ada di perut ibu-ibu kita semua, Pak. Makanya saya minta maaf. Saya suka ndak habis pikir dengan pemikiran kawan-kawan sekuler dan liberal kita. Yang mereka menyangka bahwa akhirat itu hanya hayalan belaka. Bagaimana kita bisa bilang akhirat itu hanya hayalan? Sebelum kita ada di Banda Aceh,
kita pernah tinggal di sebuah alam yang bernama alam rahim. Betul kan? Berapa lama kita tinggal di alam rahim? 9 bulan 10 hari, yang dalam bahasa Al-Quran wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari saat ibu kita mengandung kita. Selesai? Belum. Dari alam rahim keluar kita hidup sempurna fi ahsanit takwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah kita nih manusia, Pak. Betul apa betul? Ada pertanyaan. Sauki, kenapa tadi di Baitur Rahman kamu nih menyebut kita nih makhluk manusia? Bukankah manusia itu sudah mendapatkan gelar hamba, Sauki? Kok kamu nih malah bilang kita nih makhluk? Kamu nih melakukan pelecehan namanya, Sauki. Bapak Ibu, saya ingin meminta maaf dulu sebelumnya. Saya mau bilang, bahkan saya berani bilang, satu-satunya manusia. Saya ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya, Syauki? Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra di ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman di situ? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita di Banda Aceh ini, Pak. Orang Banda Aceh, saksikan dengan zatku, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun meluas. Baiklah Syauki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, iyalah, karena memang Nabi Muhammad seorang Rasul dan Nabi akhir zaman. Tapi pertanyaan kami, Syauki, sesungguhnya, apakah kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini, atau yang mendengar di rumah lewat radio Masjid Raya Baitur Rahman ini, bukan hamba Allah? Bapak Ibu, saya tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kita yang hadir di Masjid Raya ini hamba Allah apa bukan, Pak? Ya, lemes-lemes semua. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah, hamba Allah. Kata siapa, Pak? Kata saya. Maaf, kalau masih kata saya, itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita ini diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu, Pak. Betul? Apa buktinya kita belum tahu? Berapa banyak dari kita nih, baik yang duduk di Masjid Baitur Rahman ini, baik yang mendengarkan lewat radio Masjid Raya Baitur Rahman ini, termasuk saya pastinya, mulut saya bisa mengucap, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba harta, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo, kalau memang benar kita di Banda Aceh ini ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya, Syauki? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Tuh, alam rahim. 9 bulan 10 hari. Selesai, keluar, hidup. Hijrah lagi kita. Pindah. Kemana kita pindah? Banda Aceh. Disinilah kita sekarang. Pertanyaannya yang seharusnya buat kita dalamin adalah, berapa lama kita tinggal di Banda Aceh ini, Pak? Sampai datang malaikat maut menjemput kita.
Betul kan? Kapan Syauki malaikat maut hendak menjemput kita nanti? Tergantung jatah. Ada jatahnya Pak. Bukankah diajarkan sama guru-guru kita bahwa usia umat Nabi mengikuti nabinya? Betul ya? Nabi Adam usianya 2000 tahun, maka umatnya rata-rata 2000 tahun. Ada anak Nabi Adam yang setelah Nabi Adam wafat, ada seorang anak Nabi Adam yang diangkat jadi nabi setelah Nabi Adam, Nabiullah Smith alaihi salam, usia beliau 1850 tahun. Tuh, Nabi Adam usianya 2000 tahun, maka umatnya rata-rata 2000 tahun. Ada lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup sampai 940-an tahun. Maka umat Nabi Nuh saat itu rata-rata usianya sampai 900 tahun. Tapi kan maaf Bapak Ibu, kita di Banda Aceh ini umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? 63. Itu standar orang Banda Aceh saat ini Pak. Mau mencontoh hadis Nabi, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalaupun lebih sedikit, namanya bonus. Tapi kalau kita mengacu kepada baginda Nabi, usia baginda Nabi cuma sampai 63 tahun saja. Jadi kalau pagi hari ini sudah terasa 50 tahun, waspada. Kenapa? 13 tahun lagi jatahnya Pak. Tapi jangan khawatir, kalau pagi hari ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari, maka silahkan makan yang enak-enak. Kok begitu? 2 hari lagi mau dijemput. Syauki, ngomong aja kau besar Syauki. Memangnya kenapa? Kami ini masih muda Syauki, masih lama. Maaf Pak, soal maut bukan urusan tua muda. Maut was a mysterious problem. Maut itu sesuatu yang misteri. Enggak ngelihat tua muda Pak. Berapa banyak di Banda Aceh ini, kakek neneknya sudah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang seperti itu? Jangan pernah berani bilang kita masih muda. Makanya seharusnya benar kita ini bersyukur sama Allah Pak. Kok begitu Syauki? Sebab Allah tidak mendatangkan malaikat maut lewat abjad. Coba kalau malaikat maut ngabsennya lewat abjad Pak. Enak kita bisa mempersiapkan hidup kita Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S. Abah saya Z Pak, berangkat duluan nyatanya Pak. Maut gak pernah pakai abjad. Siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, suka atau tidak suka, yang namanya malaikat maut pasti akan menjemput kita. Nyontoh baginda Nabi hanya sampai 63 tahun. Selesai? Belum. Alam dunia kita merantau lagi pindah. Kemana kita pindah? Alamul barzakh, alam kubur. Pasti tidak kita masuk? Pasti. Berapa lama nanti kita tinggal di alam kubur? Allahu Akbar. Sampai datang hari kiamat. Allah. Kalau saya sore nanti meninggal dunia Pak, malam langsung dikubur, ternyata besok pagi sudah kiamat, lumayan saya Pak. Kenapa? Cuma 1 malam saja saya nginap di dalam kubur. Betul kan? Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, 1000 tahun kita akan terkalang tanah. Lama sekali Syauki, sampai ribuan tahun. Enggak Pak. Janji Allah itu hak.
Hei fulan, amalmu banyak, pahalamu bagus. Ketika kau sudah menjawab pertanyaan munkar nakir, maka sekarang tiba bagimu naumatal arus. Tidurlah seperti tidur pengantin baru. Subhanallah. Pengantin baru tidurnya bagaimana, Pak? Pagi-pagi istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, ya, malam cepat sekali ya. Malam cepat sekali," katanya. Kenapa? Pengantin baru. Masih kurang yakin? Buka sejarah Ashabul Kahfi. Diceritakan bagaimana ulama-ulama kita tertidur ratusan tahun di dalam gua. Ratusan tahun tertidur di dalam gua. Begitu bangun, bercerita tentang kebaikan masing-masing. Satu cerita pintu gua terbuka, satu cerita pintu gua terbuka. Sampai terbuka utuh, keluar, turun ke pasar. Belanja makanan bayarnya pakai duit ratusan tahun yang lalu. Bahkan ada dalam Al-Quran dijelaskan, silakan Bapak Ibu buka. Dalam surah Al-Kahfi, ketika ulama-ulama kita ditanya saat itu, "Kam labithtum?" Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Memangnya abang berapa lama tinggal di dalam gua? Saya rasanya sehari. Yang lain nyaut, saya justru berasanya setengah hari saja. Begitu nanti orang baik di dalam kuburnya. Tapi berbanding terbalik. Satu hari kita di rumah sakit untuk periksa ke medical check up. Kira-kira lama apa sebentar? Lama. Satu hari kita dibikin BAP di kantor polisi. Kira-kira lama apa sebentar? Lama. Begitu nanti orang jahat di alam kuburnya. Jadi mumpung Bapak Ibu kita masih ada di dunia. Ruh belum berpisah dari jasad. Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita perbanyak amaliyah kita ini. Dan amaliyah yang paling baik yang pernah ada di dunia ini adalah menghidupkan kembali Al-Quranul Karim. Kenapa? Saya berani bilang bahwa pahala yang paling hebat itu pahala Al-Quran, Pak. Karena maaf Bapak Ibu, dalam Islam diajarkan bahwa orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Betul apa betul? Nah, Bapak Ibu memberikan makanan berbuka bagi para musafir di jalan ketika Ramadan. Maka pahala puasanya musafir itu Bapak Ibu akan kedapatan tanpa mengurangi pahala puasa musafir itu sendiri. Apalagi Al-Quran. Bapak Ibu ikut mewakafkan Al-Quran pagi hari ini, maka akan dihitung seperti pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Pahala orang yang membaca Al-Quran dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, satu hurufnya dibalas 10 kali lipat. Allahu Akbar. Tidak ada Pak pahala kebaikan yang dihitung setiap huruf. Maaf. Oh iya. Sedikit lagi. Kita sholat berjamaah itu kan lebih baik daripada 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri pahalanya. Betul. Tapi hitungannya Pak sekali sholat. Bukan setiap rokaatnya 27. Bapak Ibu sedekah 100.000 pagi hari ini. Maka yang dihitung sama Allah dalam kalimat man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha, itu yang 100.000 itu. Bukan setiap sennya dihitung 10. Tapi ketika Al-Quran, setiap hurufnya Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti ketika Bapak Ibu ikut berdonasi wakaf Al-Quran pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio Masjid Raya Baitur Rahman, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Waktu pula lah yang memisahkan kita
Saya pun masih ingin ngobrol lama sebenarnya, tapi apa daya, waktu pula yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Kesimpulan kita pada pengajian pagi hari ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jadi jaga iman kita baik-baik di Banda Aceh ini. Tapi juga jangan egois sebagai orang tua, Pak. Wariskan iman kita ini kepada anak keturunan kita. Islam bukan agama warisan, saya setuju. Tapi kalau iman harus kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti. Nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kok begitu Syauki? Jawab kebuat anak-anak kita. Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berani berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu, saya yang bicara lewat radio, tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang hadir ataupun yang mendengar di hadapan saya. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah. Terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Raya Baitur Rahman atas kebolehannya kami untuk mengisi majlis taklim subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.